Take one. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yes, yang bersemangat hari ini, ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita jabat tangan satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan telah menebus kita dan kamu pasti diberkati. Yes, haleluya. Yang di online, Shalom, selamat sore. Selamat sore Bu Ramani. Haleluya. God is good all the time. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita memperingati hari ini adalah Jumat Agung, di mana Yesus telah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dia telah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Dia telah berkarya yang begitu besar dalam hidup kita. Biarlah kita membawa hati kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami membawa hati kami kepada Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menerima kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Sore hari ini kami mau menyembah, memuji-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini. Biar Kau memberkati ibadah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, katakan mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, angkat suaramu katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sembah Dia, katakan sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Oh, angkat suaramu, nyatakan sebab engkau mulia dan layak. Dia layak untuk dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bagi Dia segala kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya rindu setiap kita menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, jemaat saja katakan mulia bagi anak domba. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan sama-sama sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk, yes, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan sorak-sorak tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Oh, mari sembah, mari puji, bersyukur. Dia Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Dia rela disalib, Dia rela menanggung semua. Oleh sebab itu Dia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Yesus, kami muliakan Engkau. Kami datang kepada Bapa dengan nama Yesus. Oh, kami bersyukur memiliki imam besar seperti Engkau, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, mulia bagi Raja, mulia bagi anak domba.
bersyukur bagi Tuhan. Oh, mari setiap hati bawa kepada Dia, sembah syukur hanya bagi Yesus. Dia layak, Dia layak, terima segala pujian. Kami bersyukur Tuhan, oh Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan lagi, sebab Engkau mulia. Mari jemaat katakan, yang duduk dan yang akan atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Oh Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang suci, Dia Tuhan yang kudus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di sore yang indah. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung, agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan namamu. Katakan suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Angkat suaramu, katakan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh, lebih lagi nyata
katakan sama-sama. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Sekali lagi, mari kita bertepuk tangan, katakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Wow, wow, kuduslah Tuhan namamu. Sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlalu besar karyamu bagi kami. Betapa kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Hari ini kami mau mengingat akan pengorbananmu yang besar. Biar kami tahu bahwa Engkau tetap baik dan sungguh baik. Engkau enggak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu selalu sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang lebih dahulu mencari kami. Engkau yang lebih dahulu baik dan melakukan semua yang benar kepada kami. Kami adalah orang yang berdosa, namun kami diambil dari kegelapan dan kami dipisahkan dari gelap kepada terang. Terima kasih, biar hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Thank you Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan lagi, terlalu besar, terlalu besar bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Kali ini sebelum kita dengar firman, kita akan melihat sebuah drama dari anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Hai semuanya, ada dua orang sahabat yang sangat dekat. Mereka saling mengasihi, saling pengertian, dan mereka sudah bersahabat cukup lama. Namun, suatu ketika, seorang sahabat ini mengalami sakit. Setelah didiagnosis, ternyata dia mengalami gagal ginjal akut. Dokter berkata untuk memperpanjang hidupnya, sahabatnya harus transplantasi kelainan ginjal. Masalahnya, pendonornya dari mana? Oleh sebab itu, inilah sebuah kisah tentang arti pengorbanan. Di sini, Jacob merasa bahwa dia harus berkorban untuk Steve. Selain memang Steve memerlukan pendonor ginjal. Tetapi lebih dari itu, Jacob sangat mengasihi Steve. Jacob ingin Steve sehat dan umur panjang, serta menggapai semua cita-citanya. Akhirnya, seolah di depan seperti Jacob prihatin dengan Steve. Tetapi diam-diam dia menemui dengan orang tuanya dan dokter. Dengan berat hati, dokter harus berkata iya. And finally, tibalah hari di mana Steve akan menjalani operasi transplantasi ginjal. Dan dia harus mempersiapkan dirinya pada saat itu. Dia tidak melihat Jacob. Dia sempat bertanya-tanya, kemana ya sahabatku? Kok nggak muncul? Ketika Steve dioperasi. Tetapi ketika dia memasuki ruangan, betapa dia kaget di situ. Dia melihat Jacob dan dia bilang, "Bro, kok kamu di sini? Aku cari-cari kamu loh." Jacob hanya tersenyum dan memberikan jempolnya kepada Steve. Tanpa berkata sepatah kata pun. Pada akhirnya, Steve perlahan bangun dari tempat tidurnya. Dia berusaha duduk dan dia menangis melihat Jacob. Sebab dia baru menyadari bahwa pendonor itu adalah sahabatnya sendiri. Disinilah mereka saling mengaku dan bertangis-tangisan. Mereka saling memeluk dan Steve menangis. Singkat cerita, Steve pulih dari sakitnya dan dia bisa menjalani harinya. Namun Jacob tetap bisa menjalani hari walaupun dia serba terbatas. Disinilah kita melihat bahwa pengorbanan seorang sahabat sangatlah berarti. Mungkin organ itu terlihat kecil bagi kita, tetapi sangat penting di dalam tubuh ini. Andai kata kalau Jacob tidak berkorban buat Steve, kemungkinan besar Steve akan berumur pendek dan dia tidak bisa menggapai cita-citanya. Semua hari ini kita harus mengerti bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan bagi pada setiap kita adalah untuk selama-lamanya. Hari ini engkau harus mengerti bahwa kasih Allah tidak pernah berubah dan Ia menerimamu bukan hanya karena Ia memberi tubuh bagimu, tetapi Ia memberikan nyawanya bagimu. Ketika engkau menjadi percaya kepada Dia, engkau menerima keselamatan yang kekal, yaitu akan hidup abadi dengan Yesus Kristus di sorga. Selamat Hari Jumat Agung. Biar kita sama-sama melihat pengorbanan karya Yesus yang besar di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Amin. Karya terbesar
Haleluya. Ya, itu karya sedikit ya, dengan latihan yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Diberkati oleh drama youth. Ya, pengorbanan Bapak Ibu Saudara ya. Yuk sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Thank you Lord. Allah Roh Kudus, Roh Kudus yang termulia, jamah hati kami sekarang ini. Restorasi hati kami dan hidup kami. Allah Roh Kudus yang manis dan lembut, jamah kami. Urala patakara lawasikara lapatakara. Inarala mayana karasapa karala wasakara. Inarala wasikara lamo. Dengan apa ku Membalas kasih yang ku terima darimu. dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih? Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Benar, kami tidak mampu membalas seluruh cinta dan kasih-Mu kepada kami. Apa yang Kau telah perbuat bagi kami Tuhan, di momen hari ini kami kenang, itu melampaui batas kemampuan dan kekuatan kami. Kami tidak mampu Tuhan membalasnya. Kami hanya menaikkan pujian, penyembahan dan syukur kami kepadamu Tuhan yang terbaik. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami pada saat sore hari ini Bapa, berkenan di hadirat-Mu, menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati Engkau hadir. Engkau bertata di tengah-tengah kami, bahkan menjamah dan menyentuh hati kami. Karena kami yang lelah Tuhan dipulihkan kembali. Yang letih Tuhan disegarkan kembali. Yang sakit Tuhan disembuhkan. Yang luka dibalut Tuhan. Bahkan dalam keadaan menghadapi pergumulan persoalan, Engkau sendiri melegakan kami dan memberikan kami jalan keluar. Sehingga sekarang Tuhan kami merdeka. Kami bebas Tuhan. Kami pulih Tuhan. Kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu dan menghormati ketika Engkau menyampaikan pesan-Mu, sabda-Mu di tengah kami. Ajari kami itu mengerti kehendak-Mu Tuhan dan mengenal-Mu secara pribadi. Hingga firman Tuhan menguasai seluruh hati kami dan hidup kami. Buat kami Tuhan berfokus kepada firman Tuhan pada sore hari ini. Ada urapan mata sidang jemaat-Mu, urapan mata hamba-Mu pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Yang sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan dengan saya, amin. Silakan duduk, salam semuanya. Puji nama Tuhan. Ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Ini karena momen libur ya, sehingga banyak yang pulang. Ya, pulang kampung. Inilah kesempatan. Malum karena ada banyak mahasiswa, ya, enggak apa-apa. Ini waktunya mereka. Ya, tapi kegiatan kita tidak akan pernah terganggu, ya. Kita semua bisa hadir di tempat ini, ya. Ini waktu yang luar biasa. Jangan sampai kita renggang hubungan kita dengan Tuhan, amin. Karena masalah kesibukan enggak pernah habis-habisnya. Ya, bisnis tidak pernah habis-habisnya. Sampai kiamat pun enggak pernah habis-habisnya. Ya, jangan sampai waktu kita buang dengan percuma. Sebab inilah hal yang paling berharga, yang harus kita kejar. Ya, kita kejar hadirat Tuhan. Kita yang kejar hadirat Tuhan dan tangkap pegang dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah. Bisnis, usaha, pekerjaan itu tidak habis-habisnya. Tergantung bagaimana cara kita meminitnya, mengatur waktu kita. Ya, tidak habis-habis. Kita harus bisa mengaturnya. Bukan pekerjaan kita yang mengatur kita. Sehingga kita terbuang waktu kita dengan percuma. Ya, puji nama Tuhan saudara, saya merasakan kalau saya renggang hubungan saya dengan Tuhan, saya merasa roh saya ini kering saudara, terasa kering sekali. Jadi saya nggak mau jauh-jauh, kadang saya melakukan doa puasa. Ya, kadang doa pagi tetap harus saya jalankan. Kenapa? Sebab saya merasa hubungan dengan Tuhan lah yang memberikan saya damai sejahtera yang luar biasa. Kalau saya renggang dari hubungan Tuhan dengan Tuhan, terasa kering sekali, terasa seperti di padang gurun. Ya, seperti di padang gurun. Nah, kehidupan kita pada hari ini kita sudah diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita sudah memulainya dengan Tuhan. Kita berkomitmen dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kerenggangan itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Saya merasakan sendiri, sadar sendiri saudara, bila sekali kita sudah meninggalkan doa, sekali kita sudah tidak meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan, rasanya ingin berkali-kali. Doa pagi kalau kita tidak biasa doa pagi, kalau kita tinggalkan doa pagi, rasanya ingin menjadi tidak mau lagi. Heran saya, tajam sekali rasanya untuk merasa malas. Entah kenapa saudara, mungkin itu cara setan kira-kira untuk memisahkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Dia buat kita sibuk sedemikian rupa. Ya, kita aja mungkin gak menyadarinya saudara.
Ya. Terai ku lah telo kamu mengerjakan ukau. Usaha. Gen kami mereka kan nih tanpa kita sadari dia yang bisikin. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita harus pergunakan waktu ini sebaik mungkin karena ini akhir zaman. Ya. Banyak kali iblis yang akan mempertajam kita untuk malas, mempertajam kita untuk tidak mau beribadah, mempertajam kita untuk sibuk dengan pekerjaan kita dan sulit untuk membagi waktu. Iblis bisa mengerjakannya. Dan nanti kalau sudah di kerajaan 1000 tahun nanti saudara, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kan di dalam kitab Wahyu, iblis itu semua dimasukkan dalam penjara, kerajaan 1000 tahun. Dia enggak gentayangan lagi. Dalam berbagai tingkatan jabatan setan, semua dimasukkan dan dimeteraikan dalam penjara rohani. Nah saat 1000 tahun itu, enggak ada satu setan pun yang bergentayangan di bumi ini. Kita mungkin bisa membedakan antara ada setan sekarang dengan yang tidak ada di kerajaan 1000 tahun. Kita bisa rasakan. Pasti lebih enak, lebih plong, lebih tidak tertekan. Tidak ada yang mengendalikan pikiran kita untuk hal-hal yang mungkin mengasihkan diri kita, untuk hal mungkin beban, persoalan, dan lain-lain sebagainya. Sama sekali selama 1000 tahun kitab Wahyu mengatakan setan gak ada bergentayangan. Kita hidup dalam suasana damai kerajaan 1000 tahun. Gak ada setan yang menggoda, gak ada setan, gak ada hawa nafsu yang berlebihan. Hawa nafsu apa saja, gak ada waktu itu. Nah sekarang beda, kita hidup di antara setan-setan yang bergentayangan, yang berusaha menggoda kita, menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Jadi kita perlu dengan hikmat, jangan renggang hubungan kita dengan Tuhan, laksanakan kewajiban kita. Saya merasa bukan karena saya sebagai gembala jemaat, bukan saya merasa sebagai pendeta pembina bagi pelayanan persekutuan doa di tempat ini, bukan karena saya pegang jabatan sebagai pendeta. Saya merasa memang keharusan hubungan dengan Tuhan tetap harus jalan. Berikan waktu 1 jam saja dalam sehari. Jangan sampai lupa. 1 jam itu. Pergunakan untuk menyembah Tuhan. Pergunakan untuk berdoa. Bahkan kadang-kadang berlutut. Tiarap sekalipun di lantai. Tidak apa-apa. Sendiri lakukan di sana. Menangis di hadapan Tuhan. Yesus berkata, bisakah kamu 1 jam saja berdoa bersama-sama dengan aku? Supaya jangan sampai pencobaan mendatangi kamu. Yesus berkata 1 jam saja kita berjaga-jaga dan berdoa. Pergunakan itu saudara. Di akhir zaman ini. Ini sudah akhir zaman nih. Waktu sudah mepet sekali. Mari kita kumpulkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Untuk bekal kita di dalam kerajaan surga. Kita membuka ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Yang menjadi dasar renungan kita pada saat sore hari ini. Terambil di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 39. Saya kadang-kadang sambil puasa sambil ada kerjaan. Sambil berangkat ke Banjarmasin sambil puasa. Rasanya lemes juga. Kayak apa mau fokus. Enggak, susah sekali. Yang paling enak tuh kalau doa puasa di kamar sendiri. Kita dengarkan khotbah yang diurapi Tuhan itu saudara, itu membangkitkan sama sekali. Kalau kita ibadah, ya melelahkan. Makanya kalau bisa puasa itu jangan kemana-mana, bisa. Ya di kamar sendiri duduk di kaki Tuhan, lakukan itu setiap saat. Percayalah saudara, firman Tuhan berkata jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kau lakukan hari ini saudara, karena Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya pasti Tuhan berikan upah yang sesuai. Ya, jadi tidak pernah nihil, tidak pernah kosong apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Ya, dengan judul Taman Getsemani. Saya tidak akan berikan judul pada hari ini karena saya akan menguraikan kepada kita ya 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pernah dihotbahkan? Pernah dengar? Belum pernah. Oh, syukur begitu. Saya kira pernah Pak Alfa menghotbahkan ya. Nah, inilah kesempatan saya untuk menyampaikan kepada kita semua di momen hari ini. Kita mengenang kembali Jumat Agung, hari kematian Kristus di kayu salib. Ya, pada hari ini kita akan bacakan demikian firman Tuhan. Atau saya bacakan sendiri ya, supaya tidak terlalu lama. Ya, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya.
Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, saudara kekasih, Taman Getsemani ini sudah terkenal sekali. Kalau boleh kita katakan, Taman Getsemani ini taman pergumulan, taman ratapan Tuhan Yesus, di mana mereka sering kali ke sana, saudara. Dan ketika menghadapi peristiwa kematiannya, dia tahu persis, saudara, saatnya tiba, waktunya ia akan menghadapi penderitaan, meminum cawan. Cawan itu artinya cawan salib, cawan kematian, cawan daripada penderitaan. Yesus tahu persis apa yang bakal terjadi kepada dirinya. Saudara, itu yang lebih menggelisahkan. Kalau kita tahu, saudara, apa yang terjadi dengan hidup kita, di depan kita. Mungkin sebuah pergumulan, penderitaan yang hebat, mungkin mengancam nyawa kita. Pasti kita akan paling gelisah menghadapinya. Pasti paling takut menghadapinya, gentar menghadapinya. Dan sedih luar biasa, kan kita berduka cita luar biasa. Yesus karena dia tahu bakal apa yang terjadi, dia berdoa di Taman Getsemani 3 kali permintaannya dengan kalimat yang mirip. "Ya Bapa, jikalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." 3 kali kalimat dia minta. Kenapa? Sebab, saudara, kok Tuhan kau berdoa seperti ini? Dia Tuhan. Iya, saudara. Kenapa dia memohon seperti ini, permohonan seperti ini? Karena dia juga manusia 100%. Yesus itu manusia 100%, dia Tuhan 100%. Beda dengan sekarang. Setelah kebangkitannya dari kematian, kemudian naik ke sorga, itu berbeda. Hari ini dia benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dialah Allah kita. Tidak ada lagi unsur kemanusiaannya. Itu berbeda. Dia memohon kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Dan tidak ada jawaban apapun yang Bapa berikan kepadanya. Yesus tidak ada pilihan. Pilihan kedua enggak ada bagi Yesus. Ya hanya satu pilihan saja. Hadapi, terima kematiannya. Enggak ada pilihan kan? Kalau dia boleh memilih atau mungkin melarikan diri. Andai kata Yesus melarikan diri, maka karya penyelamatan gagal. Saya tidak bisa membayangkan kita kalau Yesus melarikan diri, tidak mau mati. Keadaan kita masih berdosa. Kita bertanggung jawab dengan dosa kita sendiri. Dan kita menghadapi kebinasaan. Enggak ada pengampunan buat kita. Karena Yesus menghadapinya sendiri. Menerima kenyataan itu, saudara. Kita menerima karya penyelamatan. Enggak ada usaha apapun yang kita lakukan untuk sebuah keselamatan dan hidup kekal itu, saudara. Enggak ada. Kita nihil. Amin. Di pihak kita minus. Saudara. Kurang. Nggak mungkin kita bisa kerjakan. Walaupun puasa 1 bulan sekalipun. Nih, ya, teman kita seberang. 1 bulan mereka berpuasa. Itu tidak menjamin keselamatannya kok. Tapi kita ini enak. Yesus berikan keselamatan kepada kita melalui karya penyalipannya di kayu salib. Keselamatan terbuka bagi kita. Tinggal apa yang dikatakan Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan, bukan berarti Yesus sudah menyelesaikannya lalu kita tinggal tidak beribadah lagi, tidak sembahyang lagi, kita sibuk dengan aktivitas kita asik dengan diri kita sendiri, kita gak peduli gereja lagi, gak ada persekutuan lagi karena mendengar sekali selamat tetap selamat. Ada ajaran begitu, sekali selamat tetap selamat. Ada, saudara. Dan banyak juga jemaat yang mengikutinya. Jemaat ini main telan aja. Ya. Sekali selamat, tetap selamat. Bagaimana saudara kalau dia berbuat dosa? Tetap selamat enggak? Tidak mungkin. Itu paling enak kalau mendengar begitu, saudara. Saya juga mau. Enggak sembahyang juga. Akhirnya kita sudah mendengar selamat. Enggak sembahyang, tetap selamat juga. Maka Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yes.
Dalam pelayanan seperti ini, dalam ibadah seperti ini, komselkah, pengajaran firman Tuhankah, ibadahkah, pelayanan kemana-mana, itu pekerjaan, kita tetap mengerjakan karya keselamatan kita pribadi. Jadi kita tidak hanya tinggal ongkang-ongkang saja. Ini hari ini kan kita buang waktu nih. Kita seharusnya tidur kan, lumayan nih, libur sebenarnya. Ya enak ya, santai, libur, piknik. Aduh saudara, siapa yang gak mau piknik? Kami ini terhambat terus untuk piknik, mau ke Kaltim segala macam, ipar saya bawa terus, aduh saya minta maaf, saya bilang saya melayani Tuhan. Rasa di hati ini mau sekali saudara, jujur saya bilang. Ya, tapi karena demi pekerjaan Tuhan, Tuhan berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu, Rasul Paulus katakan. Tidak berhenti sampai Tuhan datang, tetap kerjakan. Nggak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Lalu kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Nggak ada saudara, nggak ada seperti itu. Yesus memang benar, dia sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Tapi kita harus kerjakan keselamatan kita. Jangan lalai. Atur waktu kita sedemikian rupa. Ada jam ibadah, ikut ibadah. Ada jam doa, tetap berdoa. Di mana kita berusaha berbisnis, mungkin di sana ada pekerjaan kita, berdoalah di sana saudara. Bisa kira-kira? Saya di hotel, saya ini nginap di hotel yang harga murahan memang. Tapi yang penting ada AC-nya. Yes. 200.000. Selalu bawa gitar. Wow. Saya nggak peduli apakah di situ. Kalau saya sudah penyembahan, nggak peduli. Sampai marah-marah anak saya itu. Untuk apa gitar ini dibawa apa? Nggak tahu dia apa. Kayak apa saya nikmatnya hubungan dengan Tuhan. Kok usah dibawa gitar ini? Saya bawa terus gitar angin saya itu. Nggak pernah tertinggal. Karena saya merasa kalau penyembahan itu kurang kalau nggak ada gitarnya. Berhubung saya dikasih talenta tentang musik juga. Amin. Jadi saya rasa nggak lengkap kalau nggak ada gitar, saudara. Sekedar penyembahan sendiri, nyanyian sendiri, nggak terlalu enak. Jadi anak saya marah-marah. Saya nggak perlu di hotel, di situ saya menyembah, memuji Tuhan. Tapi memang volumenya agak berbeda. Kalau hotel orang-orang masih tidur kan, pukul 4 masih tidur orang-orang. Ya, nah jadi itu saudara, kita nggak boleh renggang hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. 3 kali Yesus berseru, Bapa jikalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya Yesus tetap memberikan prioritas bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya lah yang terjadi. Dan dia siap menerimanya kalau memang itu pilihan Bapaknya di surga. Ternyata Tuhan 3 kali dia berdoa. Bapak di surga gak ada menjawab apa-apa. Gak ada merespon apa-apa. Bapak hanya mengirimkan seorang malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Malaikat diperlihatkan kepadanya hanya untuk memberikan kekuatan, support kepadanya. Untuk terus kuat, hadapi. Bagi Yesus sekiranya gampang untuk lolos dari persoalan ini. Tinggal panggil pasukan malaikat aja, datang mereka. Selesai masalahnya. Tapi kan dia gak mau. Demi keselamatan kita, dia terima ini semua. Ayat yang keempat. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan pada ayat yang lain, Yesus berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Takut, gentar. Coba lihat di versi yang lain. Yang di dalam tema yang sama di Taman Getsemani ini. Tuhan bisa gentar dan takut. Iya, karena itu dia masih ada dalam kemanusiaannya. Wajar, saudara. Karena penderitaan yang dihadapi ini melebihi apapun yang pernah kita alami di dunia ini. Kalau kita mungkin menderita sebentar saja, nggak lama. Kita aja mungkin yang tidak sabar. Penderitaan, masalah, pergumulan itu nggak lama, saudara, nggak lama. Sebentar saja berlalu. Terkadang kala kita kurang sabar, sehingga akhirnya kita mengeluh, bersungut-sungut, menggerutuk, bahkan menyalahkan siapapun, bahkan juga bisa menyalahkan Tuhan. Padahal sebentar saja, nggak lama. Hari besok lain lagi. Lusa lain lagi. Minggu depan lain lagi. Dan tidak ada dari kita yang kebal dengan yang namanya masalah dan pergumulan. Yang penting andalkan Tuhan. Baik sebagai ibu-ibu ada masalah sendiri. Anak-anak ada masalah sendiri. Bapak ada masalah sendiri. Semua ada pergumulan. Gak ada yang kebal dengan persoalan. Silih berganti dalam hidup kita. Kita harus bersabar. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas, saudara. Ya, ada masalah sedikit, mau bunuh diri. Ada masalah anak, mau bunuh diri. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Jangan sampai. Harus dihadapi, sebagaimana Yesus. Yesus nggak berhadapan pilihan yang lain, saudara, nggak ada.
Kita mau menyelesaikan masalah dengan cara bunuh diri, itu sebenarnya jalan tol menuju neraka sebenarnya. Jangan sampai. Amin. Jalan tol menuju neraka. Nggak ada penghakiman, nggak ada sidang-sidangan, nggak ada. Jadi jangan sampai. Kalau menghadapi persoalan apapun, ya, saya tidak bisa membayangkan. Ini kasus hangat sekali, yang menimpa orang nomor 1 di. Saya tidak bisa membayangkan betapa besar beban mereka berdua. Kenapa? Sebab mereka public figure. Seluruh secara nasional orang tahu persis orang nomor 1 dan istrinya anggota di pusat di sana. Jadi nggak ada yang rahasia dengan mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bebannya, bagaimana rasa malunya, di mana menyimpan muka ini, saudara. Ya, saya tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan mereka tetap kuat saja. Ya, padahal kalau dihitung-hitung, dibanding-bandingkan, saudara, banyak yang lebih buruk daripada dia. Cuma belum ketiban rezeki untuk ditangkap. Iya, benar. Cuma yang orang nomor ketiban rezekinya dia. Banyak lebih buruk nih. Punya dia aja. Yang lain belum digugat. Baru viral sekarang ini kan orang-orang yang memamerkan harta bendanya. Memamerkan tas 50 juta, 100 juta, memamerkan motor, memamerkan mobil dan sebagainya. Itu yang. Dan notabene mereka itulah orang-orang. Iya. Cuma tidak terbongkar saja. Saya tidak bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan. Kasihan juga saya. Sebelum dilengser, sudah melengser duluan, saudara. Sekali ini hangat sekali. Tapi saya di satu sisi saya kasihan sekali. Ya, pedih juga hati saya melihatnya seperti ini. Tapi apa mau dikata, dan ini tidak mungkin bisa lolos. Saya mendengar dari siapapun nggak bisa lolos. Mereka pasti terjerat oleh hukum. Malamnya nggak keruan tidur kalau saya, saudara. Sudah lengkapkah pertanggungjawaban ini? Sudah paskah pertanggungjawaban ini? Jangan-jangan ini salah bendahara saya ini. Saya yang kenanya, karena tanda tangan itu saya kan. Jika bukan saya yang tanda tangan, tenang saja ya. Makanya uban mau bertambah-tambah. Sudah sebelum diperiksa, sudah stres duluan. Saya bilang, sudah, saya mundur ya udah. Ya, mundur dari kepala Puskesmas, mengundurkan diri, masuk ke instansi lain. Supaya nggak menghadapi situasi seperti ini. Diperiksa setiap tahun, saudara. Untung kami terus lolos aja gitu. Ya, lolos. Puji Tuhan. Ya, saya stres kalau saya begini. Ya, banyak dari mereka pasang ring, saudara. Karena sering kali digencet. Sama spot jantung. Sudah pasang bypass. Aduh, saya bilang ini berat sekali lebih ini. Ketika saya mengundurkan diri, oke, dia katanya, oke, saya pindahkan kamu, oke, kembali ke atas jadi kepala pusat sana. Saya nggak mau. Di hadapan kepala dinas saya bilang, saya tidak mau. Kalau Sempian tidak ingin dipermalukan oleh saya, silahkan ajukan saya jadi kepala Puskesmas. Nanti imbas-imbasnya kembali ke Sempian juga. Kalau saya salah, saya tidak berani. Saya nggak keruan tidur, saudara. Nggak enak-enak, nggak keruan tidur dengan beban seperti ini. Nah, setelah saya diterima di kantor kecamatan, kantor camat saya, baru langsung tidur lelap. Ya, pekerjaan enak, santai. Saya dikasih lagi selevel dengan kepala Puskesmas, kasih pelayanan umum dengan kependudukan, nggak terlalu banyak pekerjaan. Kadang-kadang saya disuruh memimpin rapat, menggantikan camat, gantikan saya memimpin rapat. Mau pimpin apa yang takut? Saya bilang, ya. Jadi saya plong, memimpin rapat enak. Setiap kali memimpin rapat, kemana-mana memimpin rapat. Bukan camat, bukan sekretaris, sekcam, saudara. Hanya kasih tapi dipercayakan. Tapi saya santai menikmati pekerjaan di situ. Yes. Puji Tuhan, baru saya plong, tidurnya enak. Gak enak-enak, ada beban, ada pergumulan. Betul, saudara? Gak enak-enak. Ya, yang rasa-rasanya masuk penjara itu yang paling tidak enak. Rasanya hancur masa depan, saudara. Selesailah kehidupan saya. Udah, ternyata Tuhan masih belum berurusan dengan saya. Apa alasannya saya harus mengalami seperti itu, Tuhan izinkan terjadi, saudara? Tuhan sebenarnya dari awal nggak suka saya pindah ke sana. Tuhan maunya mengikuti apa yang dia wahyukan dengan saya lewat mimpi secara pribadi. Tapi kenapa saya bekerja di sana?
Di sana kan ada pekerjaan tambang emas, rame. Saya kalau orang sakit dijemput pakai mobil, kayak pejabat enggak, ya orang penting enggak, dijemput pakai mobil untuk berobat. Kan enak kan? Wow, luar biasa ini, bos enggak, aku bilang ini, pejabat enggak, penjahat juga enggak, tapi dijemput balik pakai mobil, saudara. Dan bayaran luar biasa. Tapi dari sana enggak ada dapat uang sesuatu pun, enggak ada yang bisa dibeli ketika saya pindah, enggak ada, minim sama sekali. Tuhan tuh enggak mau saya di situ sebenarnya, coba kedagingan saya yang berkeras ke sana. Karena saya pikir Tuhan, saya juga melayani di sana Tuhan. Saya juga mengikuti pekerjaan Tuhan di sana. Saya lakukan di sana Tuhan. Selalu Tuhan bicara, enggak, aku gak setuju kamu ke sana. Tahu nggak Tuhan sudah beritahukan saya sebelum saya ditugaskan ke sana itu, di tempat kejadian itu. Sudah Tuhan beritahukan wilayahnya. Ya, yang sekarang tempat saya melayani, ada gereja sekarang. Nah, itu cara Tuhan memindahkan saya harus mengalami cara yang tidak enak. Harus pindah dari situ dengan cara yang tidak enak, tapi tidak fatal. Saya baru sadar, oh ini cara Tuhan. Saya harus kembali juga ke sana. Ternyata pas saya ketemu dengan kepala dinas, saya bilang, Pak Kepala Dinas, Pak Dinas bilang, kamu akan saya pindahkan. Kemana Pak? Ke Setatas. Hah? Aku bilang, saya tidak mau. Bayangkan di Kepala Dinas saya pernah ngomong, saya tidak mau Pak. Kita nggak ramai. Waktu itu nggak ramai, jalan setapak aja, nggak ada yang apa namanya, yang daya tarik di sana nggak ada. Nggak ada sekali. Mana mayoritas ini saudara? Aduh, bagaimana saya menerimanya? Saya bilang saya nggak mau Pak, saya tidak mau. Kalau dia saya diam saja. Dan setelah itu silakan pulang, pikirkan. Saya tetap menempatkan kamu di sana. Ternyata apa yang terjadi saudara? Pada malam itu pada malam harinya saya bermimpi lagi. Tuhan perlihatkan rumah tempat saya, Tuhan perlihatkan semuanya di situ. Tetap ditatas juga, tetap ditatas. Baru saya cung saya Tuhan, menyerah kalau saya begini. Itulah awal saya di sana. Saya menyerah Tuhan, saya tidak mau lari lagi. Oke lah, berangkat ke sana. Berangkat ke sana, bawa seperangkat piring, panci, ketel dan kenceng dan sebagainya. Tikar dan sebagainya ke sana tahun 89 saudara. Bawa ke sana. Ternyata ada banyak orang menjemput saya, ikut angkut barang-barang. Padahal saya tidak kenal. Ikut barang-barang. Persis rumah yang diperlihatkan itulah yang ditunjukkan buat saya tempati. Wow. Rupanya ini memang Tuhan memang seperti itu. Tuhan gak pernah berubah dengan rencananya. Tidak pernah berubah. Tetap gak bisa berubah kalau Tuhan. Sekali dia merencanakan kita A, gak boleh ke B. Kalau kita mau lari ke B, menghadapi ancaman. Masuk penjara dulu. Itulah pengalaman penderitaan. Siapa yang pernah masuk penjara di? Ada yang mau? Jujur saya mengatakan, ternyata itu cara Tuhan untuk mengembalikan kepada kehendaknya. Saya baru sadar, makanya tidak kebetulan, singkat cerita, sangat terjadi pelayanan. Terbentuk pelayanan persekutuan doa diawali terlebih dahulu dengan macam dilema. Saya gabung dengan penetua dulu, orang tua saya. Dan saya juga dicimpung di sana. Mereka melihat pelayanan seperti pelayanan KKR, pelayanan ada urapan, ada yang nangis-nangis segala macam. Mereka kan alergi dengan pelayanan seperti itu. Akhirnya saya dicoret lah dari keanggotaan gereja. Kami sekeluarga dicoret, dikeluarkan ke saya. Kalau Robi keluar baik-baik dia, kalau saya dicoret, dipaksa keluar. Itu saya dulu saudara. Oke lah, saya bilang Tuhan, bagaimana lagi ini? Saya harus kemana lagi Tuhan? Saya sudah dikeluarkan dari gereja ini Tuhan. Maksud saya baik, supaya dikeluarkan dengan cara paksa seperti ini. Seharusnya dirapatkan kan? Cari tahu alasannya kenapa, itu yang saya mau. Kenapa sebabnya, alasannya kenapa? Apakah ada kejahatan yang saya buat? Supaya tahu persis dan saya bisa menyanggah. Kasih alasan saya juga. Tapi nggak bisa diberi. Mereka takut dengan saya. Nggak berani. Bayangkan pendeta-pendeta nggak berani dengan saya. Masih muda waktu itu. Tapi sudah punya istri. Waktu itu. Saya bilang selanjutnya itu, Tuhan apalagi nih, kemana lagi Tuhan? Terserah kau yang ngatur. Aku gak tahu lagi kemana. Gereja satu-satunya di atas Tuhan cuma ada. Ya waktu itu. Ya, ternyata ada cara Tuhan. Tinggal nunggu sebentar. Tuhan nggak pernah jawab. Oh sebentar anakku. Ada. Ini. Nggak ada kata-katanya. Sama seperti Yesus kan. Ketika Yesus minta, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku. Adakah suara Tuhan? Ya anakku, kau harus pilih salib. Ada nggak suaranya? Nggak ada. Ya kan? Tetapi Tuhan selalu punya alasan, dia akan melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada itu utus hambanya untuk memulai dan merintis, berani membuka gereja di sana.
Ya, dari Banjarmasin. Ada aja. Orang GBI juga. Orang GBI Betani waktu itu. Itulah saluran kami mulai. Dan ternyata secara tidak kebetulan setelah berproses waktu, berjalannya waktu, tiba-tiba mereka pindah dari Tatas, pindah ke Palangkaraya, dan akhirnya Tuhan menyuruh saya di atas pundak saya lah mengembalakan jemaat ini. Kan semuanya tidak kebetulan, saya pikir. Sudah ada gereja, jemaat memang sudah dari persekutuan doa, tinggal mindah aja. Kemana pantat saya pergi, di situ anggota persekutuan doanya berangkat. Sama seperti ini. Seperti ini. Kemana Pak Alpa berangkat kemanapun, ke tempat lobang sekali, ikut juga ke lobang. Turun ke kolam, ikut juga ke kolam. Iya. Padahal sebenarnya urapannya itu yang mereka kejar, Pak Alpa. Mereka tidak sadar karena urapan itu yang mengikat mereka sebenarnya. Urapan Tuhan ada pada kita ini ya, yang menjadi daya tarik bagi mereka kemanapun kita pergi. Itulah terbentuknya gereja di sana. Sama seperti di sini kasusnya. Terbentuknya jemaat ini dimulai dari persekutuan doa. Kemudian ikut seorang hamba Tuhan. Karena urapannya lah yang membawa. Itu kejadian di sana. Tinggal memindahkan aja. Tinggal meresmikan saja. Tinggal baptis aja sudah. Persekutuan doa sudah matang, semuanya sudah siap. Saya layani bertahun-tahun di sini. Tinggal mindah status saja. Dari GB. Ya, tapi minta maaf agak lama sedikit, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak ada juga kerjaan kan habis ini kan? Enggak ada lagi kan? Paling langsung makan, tidur kan? Sama kita. Enggak apa sepanjang sedikit. Biar jemaat juga tahu dan menjadi berkat bagi jemaat semua. Saya baru mengungkapkan hari ini, entah kenapa ini Tuhan bisa ungkapkan seperti ini. Pernah enggak ada rencana itu untuk membicarakan ini sebenarnya? Enggak ada. Saya enggak tahu. Mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Saya tidak pernah mengerti sebenarnya jatuh ke saya. Gitu, mengembalakan jemaat itu. Memang Tuhan sudah merencanakan. Ada seorang jemaat juga, ya. Ketika hamba Tuhan sudah meninggalkan Tatas, saudara, ya, meninggalkan Sungai Tatas, mereka sudah pindah. Lalu bermimpilah seorang jemaat kami juga. Pelang itu jatuh. Dia mau ambil pelang itu. Tapi pendeta yang pindah ini berkata, jangan, biarkan Sumerman yang akan mengurusnya, pelang itu. Berarti saya bilang ini urapannya jatuh ke saya. Ternyata memang jodoh saya juga dari awal. Memang saya di situ oleh Tuhan. Ya, dulu gerejanya bukan begitu. Gereja dari kayu yang papannya itu susun sirih aja. Karena kami harus modif luka rumah, beli rumah, modif rumah itu jadi gereja, kosongkan semua kamar sekat-sekat dan sebagainya, buat jadi gereja kecil. Lalu oleh anugerah Tuhan, ketika saya menggembalakan jemaat bersama dengan kami semua, kami bangun gereja yang gedung seperti yang sekarang ini. Semuanya bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi semuanya cara Tuhan. Satu ketika kami berdoa sebelum gereja itu dibangun, Tuhan bisikan di hati saya, di hati, jangan lagi minta-minta, naikkan syukur kepadaku. Saya bilang dengan semua anggota kami yang berdoa, stop, kita minta-minta lagi. Jangan berdoa syafaat minta-minta, jangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mulai berubah. Terima kasih Tuhan untuk gedung gereja baru. Terima kasih Tuhan untuk pagar gereja. Terima kasih untuk ini, itu, dan sebagainya. Terima kasih. Seolah-olah sudah menerimanya. Ternyata tidak lama, saudara. Ada orang datang mengukur gereja. Dari pemerintah. Mengukur gereja itu. Kami gak ngajukan proposal. Mengukur gereja. Sana sini. Pak, kenapa Pak? Kami mengukur gerejanya. Mau apa Pak? Mau bangun gereja ini. Terima kasih. Tuhan Yesus yang bangun. Sungguh surprise itu secara Tuhan mengejutkan. Ternyata ucapan syukur itu berkuasa sekali saudara. Sangat berkuasa. Jangan yang gampang. Kita berani mengucap syukur walaupun belum menerimanya. Ya, itu tandanya kita sudah meyakini Tuhan. Coba rubah lagi permintaanmu. Sama dengar ada salah satu suami gini masih pedar kan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, suamiku bertobat. Terima kasih syukur Tuhan, suamiku datang kepadamu. Syukur Tuhan engkau mengubah dia. Syukur Tuhan, suamiku diselamatkan. Syukur Tuhan, ucapan syukur saja. Nggak usah minta-minta. Sudah banyak minta-minta kan? Doakan untuk dia, banyak sudah kan? Sudah banyak, Tuhan bilang sudah stop permintaan. Ucapkan syukur saja, seolah-olah sudah menerimanya. Itu iman. Apa istilah arti definisi iman itu? Nah itu dia.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Iman itu artinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat tapi seolah-olah sudah kita terima. Itu bedanya kita. Kalau sudah kita terima, sudah kita lihat, itu bukan iman lagi. Itu bukan iman. Itu sudah fakta. Itu Tuhan bisikan di hati saya. Mengucap syukur. Stop. Minta-minta. Stop. Minta-minta. Dimulai dari saat itu. Kami lakukan ucapan syukur. Ternyata tidak lama. Mujizat hadir. Di gereja itu. Wow. Jadi kuasa ucapan syukur itu saudara akan alami. Apa saja masalahmu hari ini? Kalau kau berani mengucap syukur. Doa-doa itu paling banyak ucapan syukur. Yang perlu minta-minta. Amin. Lihatlah mujizat akan terjadi. Itu pengalaman kami. Tuhan yang taruh di hati saya. Ini hari-hari ini lagi, setelah itu kami doa syafaat lagi saudara. Ini hari-hari ini lagi saya merasa Tuhan suruh saya ucapan syukur. Ucapan syukur. Apalagi yang mau Tuhan buat ini sebenarnya. Apalagi ini. Kalau dia suruh ucapkan syukur, apalagi yang mau Tuhan buat ini lagi. Tinggal nunggu aja ini. Surprise lagi. Amin. Coba lakukan. Lakukan. Apa yang pelik dengan masalahmu? Ucapkan syukur kepada Tuhan. Lihatlah. Tuhan akan bergerak. Tuhan akan bekerja. Lagi sakit, ucapkan syukur. Seolah-olah sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Syukur, aku sudah sembuh. Syukur Tuhan, aku sudah bebas. Syukur Tuhan, aku sudah lepas. Walaupun belum. Itu iman. Saya tidak berani berkata seperti ini kalau saya tidak mengalaminya. Saya mengalami sendiri. Makanya saya ini tidak berani terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan, tanpamu aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak bisa tanpamu. Aku tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Benar saudara. Jujur. Dia harapanku satu-satunya. Jadi saya tidak berani terlalu jauh dengan Tuhan. Tidak berani. Saya merasakan saat Tuhan taruh ketika saya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Hatiku ini saudara gersang. Gelisah, tidak tentram rasanya. Tapi masuk lagi dalam hadirat Tuhan, baru pulih. Sembuh lagi saya. Saya heran kalau bagi siap kita pribadi yang masih bisa bertahan, saudara, dengan situasi seperti itu. Kalau saya nggak sanggup. Saya tidak hanya berkata, Tuhan aku rindu kepadamu. Tapi saya bertindak, saudara. Harus lakukan. Saya action. Tidak sekedar, Tuhan terima kasih. Tidak sekedar terima kasih untuk segalanya. Tidak. Kalau tidak bergaul dengan Tuhan, kurang lengkap dalam hidup saya. Nggak bisa. HP saya tinggalkan. Saya matikan, saya nggak hidupkan. Jujur. Walaupun penting HP itu. Tapi saya tidak kecanduan. Nggak bisa, saya candu. Jujur. Ya. Saya kadang-kadang nonton film juga kadang-kadang, saudara. Nonton juga film di rumah. Kalau dulu waktu bujangan di gedung. Sudah lahir baru tuh Pak. Gedung. Bagi saya alergi tergantung bagaimana cara kita menerimanya. Bagaimana pikiran kita dengan film itu gitu loh. Ya. Kita bisa aja minta dilepaskan dari pengaruh film. Tapi apa sih sebenarnya yang mengikat kita? Nggak ada. Nah, lain soal kalau kecanduan. Nonton film terus. Itu berarti ada yang mengikat. Ada rohnya sudah. Ya, kan? Kalau film-film yang bagus, kecuali kalau film porno-porno. Nah, yang muda jangan coba-coba nonton film porno. Terikat dengan rohnya, saudara. Itu terikat sekali. Pikiranmu dikuasai semua oleh itu. Bebaskan pikiranmu dari semuanya. Jangan sampai terikat. Ini sekarang ini HP ini terus terbuka semua internet ini. Tinggal dibuka aja, tinggal diunduh aja Bu ya. Semua ada di sana saudara. Ya, semua ada di sana. Jangan coba-coba saudara. Kacau pikiranmu saudara. Kau harus dilepaskan lagi, didoakan lagi, dimerdekakan lagi. Ya. Saya lihat perempuan cantik, sudah ada nafsu sama dia. Ya, ada lihat laki-laki ganteng, pulang. Oh, seandainya kata dia jadi milik saya. Gitu ya. Itu yang sudah terikat. Tapi kalau kita sudah bebas, biasa aja. Enggak kita merasa tertarik, biasa aja. Mungkin kita kagum ya, tapi tertarik enggak, gitu ya. Jadi hati-hati. Ya, pelihara dirimu, pelihara pikiranmu. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yang paling terakhir saat ini saudara, kita akan melihat ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Yang pertama adalah dalam Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan begini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus dengan tulus, dengan ikhlas ketika berada di kayu salib berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada banyak orang-orang hari ini, saudara, tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak mengerti, tidak sadar apa yang sedang mereka lakukan. Entahkah mungkin buruk, sangat burukkah, sangat jahatkah sekalipun, saudara, mereka tidak bisa membedakan. Dan inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kenapa mereka membunuh Tuhan Yesus. Nggak ada alasan yang paling mendasar. Yesus nggak ada kejahatan yang dia lakukan. Nggak layak disalibkan, saudara. Yesus disalibkan karena apa? Yang pertama, karena dia mengakui dirinya anak Allah. Dia mengakui dirinya anak Allah. Yang kedua, dia mengakui dirinya Allah, Tuhan. Jadi orang iri kepadanya. Hanya itu. Nggak ada kejahatan yang dia buat. Berbeda dengan kedua penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka semua layak menerima itu semua hukuman. Hukuman salib itu ada hukuman kejahatan yang paling besar dilakukan. Salib dilakukan. Tapi Yesus nggak ada kejahatan apa-apa. Yang kedua, perkataan Yesus yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Dia berkata kepada seorang penjahat yang di sebelahnya, entah sebelah kiri atau sebelah kanan, saudara. Ya. Yang satu penjahatnya berkata, kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Tapi penjahat yang di sebelahnya, saudara, Tuhan, selamatkan aku untuk bersama-sama denganmu. Tuhan berkata, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Beruntung sekali penjahat ini, saudara. Saat bersama dengan Tuhan Yesus, tanpa ada proses pertobatan, tanpa ada didoakan, tanpa ada ikut komsel, tanpa ada ikut sembahyang seperti ini, langsung diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wow. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini, bahkan mungkin sampai besok. Kita nggak tahu apakah besok Tuhan datang menjemput kita, atau lusa mungkin Tuhan datang, kita nggak tahu, saudara. Yang penting kita siap melakukan tugas kita. Amin. Kewajiban kita. Tetap kerjakan keselamatan kita. Saya senang sekali mendengar mamanya Munik, siapa itu? Ya, Bu Ramani. Saya lihat di Facebooknya, saudara. Di sana dia berani mengadakan komsel. Wow. Dia adopsi bagaimana cara komsel di sini. Oh iya kah? Oh haleluya. Puji Tuhan. Halo, salam. Orang lo ngajuk. Salam. Salam. Haleluya. Salam. Luar biasa. Salam Bung Miri, Tuhan Yesus berkati. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Terus layani Tuhan ya. Maju terus, jangan kendor. Haleluya. Saya senang sekali, saudara, saya melihat dia melayani di sana, saudara. Dia sangat bersemangat sekali. Bagi anak-anaknya saya bersyukur mendapati orang tua yang seperti ini, saudara. Dia sudah mengasihi Tuhan. Susah cari orang tua seperti ini. Betul. Susah cari orang tua seperti ini. Makanya patut disyukuri. Kalau sampai anak-anak yang sulit bertobat, saudara, itu beban orang tuanya luar biasa. Tapi orang tuanya bertobat dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, itu suatu rezeki yang paling besar dalam hidup. Bisa sejalan, saling melayani, mengasihi Tuhan, berdoa sama-sama, berangkat melayani sesama, hatinya sama-sama mengasihi Tuhan. Susah dicari. Sama kalau Robi Nino, bagi anak-anak, saudara. Ini susah dicari orang-orang seperti ini. Ya, barang langka ada seperti ini. Kebanyakan orang tua jarang yang bertobat, saudara. Ya, kadang-kadang orang tua bertobat, anak belum bertobat. Ya, dia lakukan pelayanan di sana di Tumpang Miri, saudara. Wow, ya, dengan tugas yang luar biasa. Doakan dia, amin. Urapan Tuhan mengalir terus, biar Tuhan memakai dia di sana dari 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang, dan terus bertambah. Sehingga di Tumpang Miri nanti kita suatu waktu kita akan berangkat ke sana, adakan kebangunan rohani. Ya, kita lakukan apa namanya? Tsunami rohani di sana terjadi. Tsunami rohani terjadi di Tumpang Miri. Ternyata wajah-wajahnya ada daripada saudara-saudara saya yang kenal saya di sana. Sepupu sekali, 2 kali di sana ada semua. Mereka akan satu ketika akan heran melihat Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita dukung biar berkembang di sana ya. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Masih baru tapi semangatnya luar biasa.
Ya. Puji nama Tuhan saudara. Perkataan yang ketiga, ketika disalib, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Disalib saudara dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yesus berkata enggak menyerahkan yang lain, dia hanya menyerahkan rasul-rasul itu kepada Maria, ibunya. Harusnya kalau kita pikir dia Tuhan, bukan menyerahkan itu, tapi dia menyerahkan sertifikat tanah. Ini ibu, sertifikat tanah. Ini ibu, rekening, ada ratusan miliar. Harusnya begitu, karena dia Tuhan kan. Tapi Yesus tidak masuk kategori itu. Tapi dia Tuhan. Tapi dia Allah. Harusnya kalau dia Tuhan, dia menyerahkan untuk bisa dikerjakan, dikembangkan. Tapi dia menyerahkan rasul kepada para murid ketika berada di kayu salib. Yang berikut, perkataan Yesus yang keempat ketika disalib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Markus 15 ayat 34. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kalimat ini tercetus dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena memang benar saudara, bahwa ketika dia disalibkan, dia sedang memikul dosa kita, semua dosa kita seisi dunia ini saudara. Sehingga Bapa tidak sanggup melihat dia. Bapa di surga, Bapanya memalingkan wajah membelakangi dia, meninggalkan dia. Karena dosa, Bapa di surga gak bisa bersekutu dengan dia. Itulah sebabnya dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia sempat mengalami bagaimana rasanya ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan Bapa di kayu salib. Saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kita ini hidup kita kosong, kering, nggak ada urapan saudara. Sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Jiwanya kosong, nggak ada kehadiran Tuhan. Dia benar-benar ditinggalkan ketika berada di kayu salib. Karena semua dosa kita sedang dipikul olehnya saudara. Dosa kita semua dipikul olehnya. Amin. Percayalah hari ini, kau ada hari ini, sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diampuni, dilayakan oleh Bapa di surga. Hanya karena putranya, Yesus Kristus. Yang berikut, perkataan yang kelima. Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Aku haus ini bukan sekedar haus secara fisik. Tapi secara rohani dia haus. Pertama dia ditinggalkan oleh Bapa di surga, terjadilah kehausan rohani yang luar biasa. Tapi mereka mengasihi dia, anggur asam. Kalau kita baca di tempat lain saudara, ketika digiring di bawah kayu salib, dia dikasih anggur campur air empedu. Bagaimana rasanya empedu? Rata-rata bagaimana rasanya? Pahit luar biasa. Yesus pun tidak sanggup meminumnya. Coba bayangkan, di tengah-tengah penderitaan dialami Yesus, dikasih minuman seperti itu, menambah penderitaan namanya. Itu yang namanya pembunuhan karakter. Ya, harusnya yang enak kan? Paling tidak air putih. Ini enggak. Dikasih yang tidak layak untuk diminum. Menambah penderitaan. Yesus haus secara rohani. Dia mengalami kehausan yang luar biasa. Yang berikut, yang ketujuh. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Bukan perkataannya bukan sembarangan. Selesai dikatakan di sini artinya penebusan dosa, pengampunan dosa sudah diberikan, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Dia serahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Untuk apakah semua dilakukan ini saudara? Untuk apa yang dilakukan? Apakah untuk dirinya pribadi? Enggak. Tapi semuanya demi saudara dan saya hari ini. Yang kita kenang pada hari ini. Apa yang kita harus lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Ya, yang pertama kita rajin beribadah, tetap setia, tetap bertekun, ya, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengiring Tuhan, tetap melayani Dia. Walaupun enggak enak, enggak baik waktunya, tetap iring Tuhan. Ada yang sempat tidur enggak hari ini? Ada yang sempat tidur? Ada? Enggak sempat ya. Saya sempat. Paling-paling 5 menit, sudah 5 menit, kelelap sebentar, sudah selesai, segar. Sudah. Ya. Karena pikiran kita adalah ke gereja. Kalau pikiranmu hanya tertuju ke gereja, hari ini ke gereja, kita harus menyiapkan segalanya, kemudian mengatur hidup kita, kemudian pikiran kita ke gereja, itu artinya engkau hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau sama sekali nggak ada, itu perlu dipertanyakan. Saya percaya bisa datang ke tempat ini. Semuanya karena Tuhan, amin. Itulah engkau hidup dalam Tuhan.
Tuhan lakukan buat kita semua. Sudah selesai. Nggak ada yang terhutang. Nggak kreditan. Nggak angsuran. Punya lunas, tunai dibayar. Nggak ada kreditan. Artinya sekarang kita hidup dalam Tuhan. Tinggal saudara PR-mu adalah tetap kerjakan keselamatan. Kata Rasul Paulus. Jangan berhenti. Itu PR kita. Jaga pelihara hidup kita. Ya, jaga pelihara karena Tuhan. Tetap iring Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Cukup panjang. Saya nggak pakai tema. Bila menjadi berkat bagi orang-orang Tumpang Miri. Ya, jadi berkat bagi kita semua di tempat ini. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Saya minta maaf agak panjang sedikit hari ini. Karena rasanya kalau belum selesai, saudara, ya rasanya masih kurang. Nggak apa-apa, karena hari ini kita khususkan untuk Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Atas berkuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, oh, Jesus. Atas semua kuasa, atas semua raja, di dalam dunia, semua hikmat. Bapa di surga, layakan kami semua Tuhan pada saat sore hari itu bersekutu, bergaul dengan tubuh dan darah. Layakan kami Tuhan, agar ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, kami mengalami berkat Tuhan. Sakit kami boleh sembuh. Segala kelemahan kami boleh mengalami kekuatan dan dipulihkan kembali. Kami tidak hidup dalam kutuk, tapi kami hidup dalam berkat dan anugerah. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau bersatu dengan tubuh dan darah kami pada sore hari ini. Kedangkan tangan-Mu Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu ini. Agar kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Layakan kami semua Tuhan. Bila ada dosa yang tersimpan di hati kami, ampuni kami Tuhan pada sore hari ini. Suci kuduskan, tahirkan kami. Biar kami ada dalam perkenanan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan sambut perjamuan ini. Haleluya. Atas kerajaan Yang sudah menerima langsung berdiri di tempat. Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Siapkan hati kita dan kita di hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita di atas kepala kita sebagai tanda kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Ini tubuh-Mu Tuhan yang pernah terpecah-pecah bagi kami, yang pernah tersobek-sobek bagi kami Tuhan. Ini tubuh-Mu Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Thank you Lord. Terima kasih. Akhiri pertanyaan saya dengan jawaban amin. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kita ini, yang isinya telah dikuduskan dan diberkati Tuhan, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat perlahan cawan anggur ini dengan tangan kanan kita di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Ini darah-Mu Tuhan yang pernah menetes di kayu salib untuk menebus kami, menguduskan kami, menyelamatkan kami, untuk membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Darah-Mu Tuhan membuat kami sembuh dari sakit penyakit, membuat segala yang beku dalam hidup kami dihancurkan. Terima kasih Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Akhiri pertanyaan saya dengan jawaban amin. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dan junjung ini di tangan kita, yang isinya telah dikuduskan dan diberkati Tuhan, merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari
segalanya. Yesus, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, oh, Jesus, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, terima kasih buat darah-Mu, Kau selamatkanku. Kami sembah Kau Tuhan, hari ini kami bersama-Mu. Kau layakkan kami, Kau perkenankan kami Tuhan. Jesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hormat bagi-Mu, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, sembah dan puji bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu di sore hari ini Tuhan. Kau sudah melawat kami. Engkau benar-benar ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Bila memberkati umat-Mu di tempat ini, mereka semakin melangkah maju dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Semakin jauh mereka berjalan semakin kuat. Karena bersama dengan Engkau mereka cakap Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam surga hamba-Mu terbatas menyampaikan pesan-Mu. Tapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas terus membawa mereka mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih, teguhkan, kuatkan mereka semua Tuhan yang lemah Tuhan. Kedangkan tangan-Mu atas kami semua. Tuhan, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu turun menangis setiap kami lagi.
Kami pulih hari ini Tuhan. Kami sembuh hari ini. Kami segar hari ini. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami boleh bersatu dengan Engkau. Dan Engkau bersatu dengan kami. Lawat sidang jemaatmu dengan segala macam pergumulan persoalan. Entah persoalan sanak pemilih, keluarga. Entah mungkin persoalan sakit penyakit. Anak-anak, suami istri. Dan sebagainya Tuhan. Ada banyak hari ini mereka membawa pergumulan di hadapan-Mu yang tidak terkatakan oleh kami. Tapi Engkau mengetahui Tuhan seluruh isi hati mereka. Bahkan air mata mereka sekalipun. Tuhan tahu apa artinya. Dan kami percaya tinggal menunggu waktu dan saat Tuhan akan datangkan kebaikan bagi jemaat di tempat ini. Semua mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau, kami kembalikan pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Seluruh hamba-Mu dimulai dari hamba-Mu Alfa sekeluarga. Dengan didukung oleh para pengerja yang setia di tempat ini. Dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Oh Tuhan, terus Engkau gandeng mereka senantiasa. Senantiasa berjalan bersama dengan-Mu Tuhan sampai akhir. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Mengalami lawatan Tuhan. Hidup mereka mengalami, hidup mereka dibebaskan, dimerdekakan. Hidup mereka mengalami keselamatan. Hidup mereka dilawat oleh Tuhan. Dan mereka boleh merasakan apa artinya hidup bersama dengan Engkau. Palangkaraya boleh dimenangkan. Anak muda, tua, remaja. Oh Tuhan, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak di Palangkaraya boleh dimenangkan bagi kerajaan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap ada perkenanan-Mu Tuhan dalam persekutuan ini. Biar persekutuan ini berkembang. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang menolong mereka senantiasa. Memimpin, menuntun mereka kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama dengan saya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih banyak. Sore hari ini saya diberi kepercayaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih hambanya yang telah memberkati kami. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Yang di Zoom, yang di online, nanti boleh hubungin kita untuk kalau mau memberikan persembahan ya secara mungkin mobile banking. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami diberkati Tuhan dari pujian penyembahan sampai firman. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai wujud bagian dari ibadah kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa dan saat ini kami memberikan dengan sukacita biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mau memberikan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Saudara, sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman bahwa besok doa pagi, morning prayer ya, kita akan terus adakan secara virtual atau Zoom meeting ya bagi Bapak Ibu Saudara yang punya device-nya, punya aplikasinya, punya kuota ya, punya wifi di rumah. Ayo bangun pagi ya, jangan telat bangun. Besok khusus Sabtu jam berapa? Jam 5 ya, jam 5 pagi. Dan besok juga bagi para pelayan ya diharapkan untuk taat dalam puasa ya, kita akan berpuasa. Dan hari Minggu kita akan ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Kita masih berbicara tentang persekutuan bulan ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, kita ibadah hari Minggu pagi di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
silakan. Ranu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, oh amin. Haleluya Yesus. Di penghujung daripada persekutuan perhimpunan kami di hari Jumat Agung sore ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Kami Kau berkenan melawat ibadah kami dari awal sampai di akhir. Kami telah menikmati hadirat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan pada hari ini kami mengenang betapa Engkau Tuhan telah membuktikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami. Ketika hanya berkata aku mengasihi-Mu, tapi Kau buktikan dengan menyerahkan nyawa-Mu Tuhan sendiri berkorban bagi kami, menggantikan kami di kayu salib. Terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu. Dengan apakah kami akan balas kebaikan dalam hidup kami? Terlalu besar jumlahnya Tuhan. Terima kasih ini hidup kami persembahkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Apa yang Kau mau dengan diri kami Tuhan? Ya, silahkan Tuhan. Silahkan. Kau tetap berurusan dengan tiap-tiap kami pribadi. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Dan perkenanan-Mu kami boleh rasakan sore hari ini kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang berperan sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, nelayan, atau usaha yang dimulai dari kecil-kecilan. Tuhan memberkati mereka hingga mereka semakin naik dan tidak pernah turun. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Hingga kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan semata menyertai umat di tempat ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat keluarga rumah tangga sidang jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kehadiran Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka. Sebab kami sadar tanpa dan di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Kami sangat butuh dan perlu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Jemaat yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Atau sebagian jemaat yang ada yang pulang kampung pada hari-hari ini Tuhan. Oh Bapa, berkenan Engkau menyertai mereka semua di sana Tuhan. Keluar masuk mereka dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan yang melimpah. Bahkan mereka boleh Tuhan pakai untuk melayani, memenangkan jiwa-jiwa dan bersaksi di sana. Ada urapan-Mu turun di sana, kuasa-Mu turun bersama dengan mereka. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi berkat di sana. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, kami pastikan mereka ada bersama dengan Engkau. Tidak ada yang keluar dari anugerah-Mu. Tidak ada yang keluar dari kasih karunia-Mu. Tidak ada yang harus meninggalkan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Engkau selamatkan mereka, Tuhan perjuangkan, pertahankan mereka tetap ada di situ dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak terhilang Tuhan. Terima kasih Bapak. Mohon belas kasihan-Mu terus menjaga persekutuan ini. Tetap ada Tuhan di hadapan-Mu. Jika sebentar kami akan berpisah dan pulang dari tempat ini. Mohon Tuhan berkenan. Pelihara, lindungi dan jaga kami di perjalanan. Berkati kendaraan yang kami pergunakan, kendaraan 4, roda 2, roda 4 Tuhan. Tuhan berkati. Gak tiba dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Luputkan dari maut, kecelakaan, musibah, dari segala yang jahat, dari kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sepasukan malaikat-Mu bersama dengan mereka dan menjaga mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan tadahkan tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat kekasih, pulang dan bawalah berkat, limpah rahmat dan kasih anugerah daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan oleh dalam kuasa Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami dan membawa kita masuk dalam kerajaannya selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah diberkati, diurapi, dipulihkan, ditolong Tuhan. Katakan dengan saya, amin. Selamat hari Jumat Agung, terus berkati. Iya, Bapak Ibu Saudara tadi lupa, besok ada Komsel online jam 1 siang ya. Iya, Komsel online. Oke, Bu Ramani. Shalom. Ya, bentar. Mana ini? Ah, ini dia. Iya. Salam. Oh ya, dah. Selamat Jumat Agung, Bu. Tuhan Ya. berkati. Amin. Ya, jemaat lain shalom. Ya. Ya, salam. Ya. Ya. Oke, Tuhan berkati, Bu.